Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Januri, NIM 2122111032 dari kelas C. Jadi tujuannya dibuat video ini untuk menuntaskan tugas sistem operasi. Nah, kita langsung saja pada video ini itu kita akan membahas 3 judul. Dan judul pertama itu adalah memahami konsep perangkat input output. Nah, perangkat keras input dan output. Nah, di mana perangkat keras input dan output itu ada dibagi jadi 3. Nah, jadi 3 itu yaitu pertama namanya device. Nah, kedua transmission device. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya human interface device. Nah, gimana di antara tiga ini memberikan contoh. Contoh dari device ini itu penyimpanan, di mana penyimpanan ini ya kayak disk dan tape. Nah, di transmission device ini itu dia arahnya kayak lebih ke jaringan, yaitu seperti network card ataupun modem. Nah, sedangkan human interface device ini dia arahnya lebih mengarah pada perangkat keras seperti screen, keyboard maupun mouse. Nah, di mana ketiga device ini itu dikontrol atau instruksinya itu langsung dari input dan output. Nah, yang dinamakan itu sebagai instruction dan memory pad. Nah, ada beberapa juga konsep yang umum digunakan, itu konsepnya itu ada yang namanya bus. Yang kedua itu controller, dan yang satunya itu port. Nah, jadi masing-masing ini memiliki pengertian atau kegunaan. Jadi bus ini dia kayak berfungsi sebagai suatu koneksi yang menghubungkan antara device. Beberapa device menggunakan kabel-kabel. Nah, sedangkan controller itu adalah alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port, bus, dan device. Bagaimana caranya menentukan untuk tadi? Jadi langkah-langkahnya itu kayak device adalah sebagai yang tadi mengeset command ready ketika perintah yang telah disiap dan dieksekusi oleh controller ini. Nah, sedangkan nanti ada yang namanya bus waiting atau bus polling. Nah, ketika host ini mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai status busy and killer. Nah, pada dasarnya polling dikatakan efisien tetapi polling menjadi tidak efisien ketika setelah berulang-ulang melakukan looping. Ibaratnya pengeramannya itu berulang-ulang begitu. Kemudian kita ke mekanisme interupsi. Mekanisme interupsi. Nah, di mana mekanisme dasar interupsi ini? Yang pertama itu ketika CPU mendeteksi bahwa sebuah controller telah mengirimkan sebuah sinyal, maka ibaratnya bagi interupsi request lain itu adalah yang membangkitkan sebuah interupsi. Ibaratnya dia kayak ketika dia ada perintah, nanti itu akan terkonek pada controller nanti begitu. Dan contohnya itu kayak pointer, di mana instruksi pointer dan memanggil instruksi handler agar handler tersebut dapat melayani controller gitu. Fitur tambahan, ada juga beberapa fitur tambahan pada komputer modern, yaitu 3 fitur yang disiapkan oleh CPU dan instruksi
interupsi controller untuk dapat menangani interupsi dengan lebih bagus. Nah, fitur ini antara lain untuk menambah kemampuan menghambat atau interupsi handling selama proses berada di dalam crystal state. Ketahui dulu apa itu interupsi request line. Interupsi request line. Nah, interupsi request line ini merupakan terdapat pada piranti keras CPU yang terdapat pada kabel yang disebut interupsi request line. Nah, kebanyakan di setiap CPU itu rata-rata memiliki dua macam interupsi, yaitu non-maxable dan interupsi dan maxable interupsi. Nah, di mana interupsi ini dapat dimatikan atau dihentikan oleh CPU sebelum pengeksekusian deretan vertical instruction. Nah, yang tidak boleh diinterupsi biasanya itu interupsi jenis ini digunakan oleh device controller untuk meminta pelayanan CPU. Nah, sedangkan interruption vector dan interupsi dan chaining ini adalah sebuah mekanisme di mana instruksi akan menerima alamat atau instruksi handling rutin yang spesifik dari sebuah set. Nah, kebanyakan arsitektur sekarang ini dia menggunakan yang ini. Nah, biasanya itu disebut sebagai interupsi vektor. Nah, di mana tabel penyimpanan dan alamat-alamatnya itu dia spesifik, ya berarti lebih teratur di dalam satu memori itu, begitu. Nah, keuntungan dari kita memakai interupsi vector ini yaitu pertama, untuk mengurangi kebutuhan akan sebuah interupsi handler yang harus mencari semua kemungkinan sebuah interupsi untuk melakukan interupsi. Nah, sedangkan di vektor ini dia ibaratnya dia tidak lagi harus data itu tidak harus kita cari dulu semuanya, dia langsung tuju ke apa yang kita inginkan, dibaca langsung saja. Ibarat lebih cepat dibandingkan daripada interupsi handling, di mana dia harus melakukan looping berulang-ulang. Nah, pada interupsi vektor ini dia hanya melakukan satu kali saja. Nah, inilah keuntungan penggunaan interupsi vektor ini. Kemudian kita masuk lagi ke penyebab interupsi. Nah, apa sih yang membuat interupsi itu terjadi? Jadi, interupsi ini dapat disebabkan berbagai antara lain exception, backflow, interupsi yang dikirimkan oleh device controller, dan sistem threshold exception. Nah, adalah suatu kondisi di mana sesuatu dari sebuah operasi dapat hasil tertentu yang dianggap khusus sehingga harus mendapatkan perhatian lebih. Contohnya pembagian dengan nol. Nah, pengaksesan alamat memori yang tidak valid dan lain-lainnya. Sistem call adalah sebuah fungsi pada aplikasi perangkat lunak yang dapat mengeksekusi instruksi khusus berupa soket, instruksi atau trap. Nah, itu kayak instruksi itu kayak misalnya Anda pada saat membuka suatu halaman. Nah, di situ kan ketika kita ingin meng-close, kita ditanya apakah kita membuka halaman Word kan, kita ditanya apakah file ini akan di-save atau tidak. Nah, itu merupakan salah satu contoh interupsi. Nah, kemudian kita masuk lagi ke pembahasan memahami konsep DMA. Memahami konsep DMA. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa sih DMA itu. DMA itu adalah sebuah prosesor khusus yang berguna untuk menghindari pembanan CPU utama oleh program input dan output. Nah, oke. Setelah kita ketahui apa itu DMA, jadi kita masuk pembahasan. Yang pertama itu kayak transfer DMA. Transfer
DMA. Nah, di transfer DMA ini, DMA yang pertama itu prosesor harus menyediakan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari device operasi yang akan ditampilkan alamat memori dan yang merupakan sumber tujuan data dan banyak byte yang akan ditransfer. Ibaratnya dia itu sebelum ia ingin mentransfer, dia itu diketahui dulu berapa namanya, di mana letak datanya, dan berapa byte data yang diperlukan itu. Nah, kemudian DMA controller itu melalui operasi alamat melalui operasi sampai seluruh blok sudah ditransfer. Nah, di mana di sini adalah menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis dan membaca data. Ibaratnya setelah dia ingin semua yang kita kirimkan itu, dia itu duluan dibaca dulu. Nah, kemudian DMA controller. Nah, DMA controller ini menginstruksi prosesor di mana ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh tindakan berikutnya. Nah, sebenarnya pada dasarnya itu transfer DMA ini dia itu cuma menggunakan dua metode. Yang pertama itu yang disebut hub. Nah, di mana metode ini dia metode yang sangat baku dan simpel. Nah, di mana metode ini memegang kontrol dari bus dan mentransfer semua blok data dari memori pada single burst. Itu metode pertama. Itu pun ibaratnya cara kontrolernya itu biasanya itu disebut sebagai metode circuit styling model. Styling model. Nah, di mana pada metode kedua ini dia itu implementasinya lebih kompleks dibandingkan dengan hal tadi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena DMA controller harus mempunyai kepintaran untuk merasakan waktu pada sistem bus terbuka begitu. Nah, kemudian kita masuk pada proses handskin. Nah, handskin. Nah, handskin ini suatu proses antar DMA controller dan device controller. Nah, di mana dilakukan melalui suatu sepasang kabel yang disebut DMA request dan DMA upload. Di mana hal ini dia berulang-ulang yang disebut dengan handskin. Nah, kemudian kita masuk lagi di implementasi. Kita masuk di implementasi DMA. Nah, gimana cara pengimplementasian atau pelaksanaannya itu? Komputer itu menggunakan memori fisik untuk proses DMA. Nah, sedangkan jenis komputer lain itu menggunakan alamat virtual dengan melalui tahapan penerjemahan dari alamat memori. Nah, virtual menjadi alamat memori fisik. Hal ini itu yang biasa disebut sebagai direct virtual memory address atau DVMA. Nah, keuntungan dari DVMA itu adalah dapat mendukung transfer antara dua memori device tanpa intervensi CPU. Kemudian kita lanjut ke judul ketiga, yaitu memahami kinerja input output. Nah, jadi pengaruh input dan output ini dia sangat berpengaruh pada kinerja satu komputer. Nah, di mana setiap proses yang dilakukan CPU itu dinamakan sebagai CPU dalam pengesuaian device, yaitu kayak penjadwalan atau segala macam itu termasuk dalam input dan output. Nah, input output juga ini biasa juga sebagai memenuhi bus memori saat mengcopy data antara controller dan physical memory.
serta antara kayak buffer pada kernel dan aplikasi space data. Nah, karena besarnya pengaruh input output ini, maka kinerja komputer itu bidang pengembangan arsitektur komputer sangat memperhatikan masalah input output ini, kayak masalah keyboard, mouse dan segala macamnya, kayak untuk kenyamanannya pengguna begitu. Nah, bagaimana caranya supaya meningkatkan efisiensi input output? Yang pertama yaitu kita harus menurunkan jumlah ahli konteks, jumlah ahli konteks. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk ibaratnya meningkatkan efisiensi input output tadi. Nah, yang kedua itu mengurangi jumlah copy. Nah, mengurangi jumlah copy data di sini tuh pengkopian data agar pada saat memori sedang dikirim antar device dan aplikasi itu dia lebih stabil gitu. Yang kedua, mengurangi frekuensi interupsi. Bagaimana caranya kita mengurangi frekuensi interupsi ini? Kita menggunakan atau ukuran transfer yang besar, smart controller, dan pooling. Itu cara ketiga. Nah, cara keempat yaitu meningkatkan konsekuensi. Dengan cara kita itu mendukung controller atau channel yang mendukung DMA. Nah, kemudian kelima, memindahkan kegiatan prosesi. Nah, di mana caranya kita itu memindahkan kegiatan prosesi ini ke perangkat keras, sehingga operasi pada device itu dia dapat berlangsung bersamaan dengan CPU. Nah, sehingga dapat menyeimbangkan antara kinerja CPU, memori, subsistem, dan bus pada input output. Nah, oke. Setelah ini kita masuk lagi ke implementasi fungsi input output. Oke, jadi sekarang kita masuk pada implementasi fungsi input dan output. Nah, pada dasarnya pengimplementasian input output ini dia menggunakan algoritma input output pada level aplikasi. Nah, di mana itu kita itu menghindari kebetulan reload device driver setiap kali kita mengubah kodenya gitu. Nah, implementasi level aplikasi ini dia konteksnya karena aplikasi tidak bisa mengambil keuntungan dari suatu struktur data kernel internal dan fungsionalitas dari kernel, misalnya kayak efisiensi dari kernel, messaging atau threading dan note key. Nah, pada dasarnya algoritma pada level ini dia aplikasi ini dia seperti itu memiliki keuntungan, jadi makanya dia meningkatkan kinerja tetapi perkembangan jadi lebih menantang karena besarnya kernel dari sistem operasi dan kompleksitas sistem sebuah perangkat lunak. Nah, itu dia tuh ada bug-bugnya gitu. Nah, kita mungkin dapat mendapat optimal dengan menggunakan implementasi yang spesial perangkat keras selain dari device atau controller. Nah, kerugian implementasi dari perangkat keras termasuk yaitu contohnya seperti kesukaran dan biaya yang ditanggung dalam membuat teknologi lebih baik dan mengurangi bug. Nah, bug itu dia kayak celah-celah
celah-celah begitu ya. Celah-celah di setiap algoritma atau sistemnya gitu. Perkembangan yang otomatisnya contohnya untuk meningkatkan itu kayak RF controller pada perangkat keras mungkin tidak akan memiliki sebuah efek pada kadang untuk mempengaruhi urutan-urutan atau lokasi dari individual blok atau grid. Meskipun itu kernel tersebut juga itu mempunyai informasi yang spesial begitu mengenai workload yang dapat mengaktifkan kernel untuk meningkatkan kinerja dari input output itu sendiri. Oke, mungkin sekian saja penjelasan saya pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.